Kita juga harus tahu itu hak anak-anak untuk bermain. Toh sekarang banyak ya lato-lato itu dilombakan, ya kan? Bahkan Pak Jokowi pun, Presiden Indonesia pun juga memainkan lato-lato, ya kan? Itu artinya lato-lato ini sebenarnya juga memiliki manfaat ya untuk sisi motoriknya anak, kefokusan anak, dan yang paling penting itu tadi mengalihkan anak dari kecanduan gadget, gitu ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bagus ya Karya Channel. Selamat malam teman-teman, semoga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tren yang lagi viral ya, yaitu permainan lato-lato. Ya, tapi di sini saya tidak terlalu banyak membahas apa itu lato-lato. Yang lebih saya tekankan nanti adalah pada bagaimana menyikapi permainan lato-lato yang kian marak, bahkan terkesan meresahkan atau mengganggu ya teman-teman. Nah, baik, kita bahas bersama-sama. Jadi lato-lato itu berasal dari bahasa Makassar ya teman-teman, yang berarti dua benda yang berbenturan atau bertabrakan sehingga menimbulkan bunyi tek 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 gitu. Nah, lato-lato ini berasal dari Amerika ya teman-teman. Nah, kita hanya sebatas sebatas wawasan saja. Penemunya adalah Scott Lee dan Marvin Glass, yaitu sebuah permainan dari dua bola plastik yang saling dibenturkan. Nah, di awal tahun 2023 ini sangat marak sekali ya teman-teman. Itu kisaran bulan November itu sudah mulai banyak anak-anak yang bermain lato-lato. Berawal dari video dari TikTok, ada anak bermain lato-lato itu ya. Nah, terus kemudian banyak juga dari kita yang resah, gundah gitu ya. Kenapa kok setiap hari harus ada suara lato-lato? Itu kan mengganggu sekali ya teman-teman. Mengganggu, bahkan membuat kita itu jenuh gitu loh mendengarkannya. Itu hampir setiap saat, pagi, siang, sore, malam, selalu ada bunyi tek 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 dari anak-anak. Jadi gini teman-teman ya, sebenarnya lato-lato ini kan juga sudah pernah tren ya, sekitar tahun 2004 atau 2005 ya. Saat itu kalau nggak salah saya masih SD teman-teman, saya juga pemain lato-lato dulunya. Cuma sekarang nggak bisa lagi cara bermainnya gimana. Nah, di situ memang kita sebagai anak-anak ya waktu itu kita senang sekali bermain lato-lato itu. Apalagi waktu itu kan belum ada gadget ya. Jadi permainan kita seadanya. Nah, sebaiknya teman-teman yang merasa resah ini, kita flashback ke situ dulu teman-teman. Nah, kenapa kok sekarang kita merasa terganggu? Ada apa? Padahal dulu kita juga pernah memainkan itu teman-teman. Sekitar tahun 2004-2005, saya agak lupa ya tahun berapa itu. Pokoknya saya masih ingat dulu lato-lato saya itu berwarna pink dan pernah disita sama guru saya ya gara-gara mengganggu seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, ambillah sisi positifnya. Ketika teman-teman ini merasa resah, merasa jengkel, ambil sisi positif dari lato-lato. Jadi lato-lato itu kan melatih konsentrasi anak ya teman-teman, melatih konsentrasi anak, kemudian motorik anak juga, dan yang paling penting yaitu bisa mengalihkan anak-anak dari kecanduan gadget. Nah, itu yang paling utama ya teman-teman. Jadi dengan lato-lato itu mereka bisa bisa bermain lagi dengan teman-temannya tanpa harus individual di gadgetnya masing-masing, seperti itu ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kita sikapi seperti itu, agar kita juga tidak terlalu resah, agar agak sedikit bersikap acuh apabila kita merasa terganggu dengan bunyi lato-lato yang kian meresahkan. Gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya untuk orang tua ya, dari anak-anak ini harusnya juga mengedukasi anak-anak. Ya, jadi boleh anak-anak bermain, itu boleh, itu hak mereka. Nah, jadi boleh anak-anak itu bermain, tetapi tetap harus dikontrol ya teman-teman. Dikontrol waktunya, kemudian dikontrol jangkauan permainannya, kemudian dikontrol juga
diberi wawasan juga, kalau kita membunyikan lato-lato di jam sekian, jam sekian, jam sekian, ini mengganggu. Kemudian juga diingatkan waktu-waktu untuk beribadah, sehingga permainan lato-lato itu selain menyenangkan buat anak-anak juga tidak mengganggu orang lain, seperti itu. Karena pastinya banyak juga yang merasa terganggu dengan bunyi lato-lato. Begitupun yang merasa terganggu, kita juga harus tahu itu hak anak-anak untuk bermain. Toh sekarang banyak ya lato-lato itu dilombakan, ya kan? Bahkan Pak Jokowi pun, Presiden Indonesia pun juga memainkan lato-lato, ya kan? Itu artinya lato-lato ini sebenarnya juga memiliki manfaat ya untuk sisi motoriknya anak, kefokusan anak, dan yang paling penting itu tadi mengalihkan anak dari kecanduan gadget, gitu ya teman-teman. Nah kemudian untuk anak-anak ya juga jadi gini, setiap era, setiap masa itu pasti apa yang diviralkan atau yang viral itu pasti berbeda-beda ya. Kayak dulu pernah viral batu aki, dulu juga pernah viral bunga atau tanaman gelombang cinta, dan banyak lagi. Termasuk lato-lato itu juga sudah pernah viral sebelumnya, bahkan sebelum ada gadget atau smartphone seperti sekarang itu sudah pernah ada, tetapi dengan sendirinya hilang. Jadi untuk anak-anak ya, untuk kepemilikan lato-lato ya, jadi anak-anak boleh ya mempunyai lato-lato itu boleh, tetapi juga harus dihemat. Dalam arti gini, ya janganlah beli lato-lato terlalu mahal atau mungkin terlalu banyak ya, karena lato-lato itu suatu saat ya akan nggak laku lagi seperti yang pernah saya alami dulu di sekitar tahun 2004-2005 itu. Ketika lato-lato waktu itu booming ya, banyak teman-teman itu beli sampai 5 sampai berapa gitu. Akhirnya sekarang lambat laun ketika lato-lato itu di waktu itu sudah nggak laku lagi ya, nggak tahu pada kemana sekarang. Kan itu sayang sekali ya teman-teman untuk anak-anak ya. Alangkah lebih baiknya cukup beli satu lato-lato saja, digunakan seperlunya, digunakan sebaik-baiknya. Selebihnya anak-anak ini, teman-teman ini bisa menabung untuk keperluan di masa depan, terutama untuk yang sekolah ya. Pastinya kan itu butuh biaya. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman adik-adik ini juga membantu orang tua, gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada yang perlu diresahkan, tidak ada yang perlu disalahkan ya. Sebaiknya kita sikapi sesuatu hal itu dengan positif. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Nah sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.